Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak menganggap enteng Myanmar yang akan turun dengan skuad senior di Piala AFF 2024. Menurut Sin, menghadapi pemain-pemain berpengalaman tentu menjadi tantangan besar bagi tim Garuda. Karena kita akan melawan pemain timnas senior, jadi pastinya akan berat bagi kita, ujar Sin. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan ini optimis timnas Indonesia bisa melangkah jauh. Sin menegaskan bahwa persiapan matang adalah kunci untuk meraih kemenangan. Kami akan mempersiapkan tim dengan baik, dengan latihan organisasi yang terstruktur, tambahnya. Bahkan Sin yakin peluang Indonesia mencapai final cukup besar. Latihan intensif sudah mulai dilakukan sejak Sabtu, dengan fokus pada penguatan taktik. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memastikan kondisi para pemain saat ini sangat prima. Ia juga mengonfirmasi bahwa Asnawi Mangkualam sudah bergabung dalam sesi latihan. Selain itu, Rafael Struijk dijadwalkan tiba pada Minggu pagi. Kehadiran pemain-pemain kunci ini diharapkan memperkuat persiapan tim menjelang laga perdana melawan Myanmar. Mendekati hari pertandingan, fokus tim semakin diarahkan pada taktik. Sintayong memberikan materi latihan yang lebih spesifik untuk menghadapi gaya permainan lawan. Terkait fasilitas di Myanmar, timnas Indonesia berusaha beradaptasi dengan baik. Meski ada beberapa kendala, semangat tim tetap tinggi. Dengan persiapan yang matang dan optimisme dari para pemain, Garuda siap memberikan yang terbaik di lapangan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Pelatih Oxford United Des Buckingham tampaknya salah memahami turnamen Piala AFF 2024. Buckingham mengira bahwa Marcelino Ferdinand akan bermain di turnamen kelompok usia bersama timnas Indonesia. Padahal meski Indonesia menurunkan mayoritas pemain U22, Piala AFF adalah kompetisi senior. Marcelino mendapat izin khusus dari Oxford United untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ini menjadi kabar baik mengingat sebenarnya pemain muda tersebut masih sangat dibutuhkan di divisi Championship. Kepada BBC Radio Oxford, Buckingham sempat mengungkapkan kebingungannya terkait turnamen ini. Meski sedikit bingung, Buckingham memastikan bahwa Marcelino tidak akan kembali ke Oxford hingga akhir Desember. Pelepasan Marcelino ke timnas Indonesia tak lepas dari lobi intensif Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Manajer timnas Indonesia Sumarji juga menegaskan hal ini. Meski kondisi skuad Oxford sedang dilanda cedera pemain, keputusan ini tetap diambil karena lobi yang dilakukan Ketum PSSI. Marcelino sendiri memiliki harapan besar di turnamen ini. Ia percaya timnas Indonesia bisa meraih gelar juara Piala AFF 2024. Menurut Marcelino, kombinasi pemain muda dan senior di timnas saat ini adalah kekuatan utama. Dengan Marcelino bergabung, optimisme timnas Indonesia semakin menguat. Keikutsertaannya diharapkan membawa energi positif untuk tim Garuda yang tengah membangun generasi emas. Turnamen ini bukan hanya ajang pembuktian bagi Marcelino, tetapi juga bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kualitas di level internasional. Tom Hai percaya bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Menurut Hai, Indonesia memiliki banyak hal yang bisa dimaksimalkan dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah keberadaan banyak pemain muda berkualitas yang ada di timnas. Ini menjadi tanda bahwa regenerasi dalam skuad Garuda berjalan dengan baik. Bermain untuk timnas Indonesia memberikan kebanggaan tersendiri bagi Hai. Hai merasa terhormat bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Baginya bermain di level internasional adalah pengalaman yang sangat berharga. Hai memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Salah satu impian besarnya adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia percaya bahwa timnas Indonesia bisa mencapai hal tersebut dengan usaha dan kerja keras yang maksimal. Menurutnya misi lolos ke Piala Dunia 2026 bukanlah hal yang mustahil. Timnas Indonesia menurut Hai bisa mencapainya jika terus berjuang dan bekerja keras. Hai optimis Indonesia bisa berada di jalur yang tepat untuk meraih impian besar ini. Pemain yang kini bermain di Almere City ini juga sangat mendukung perkembangan pesepak bolaan di Indonesia. Ia melihat banyak pemain muda Indonesia yang memiliki potensi besar. Hai berharap timnas Indonesia bisa terus berkembang dengan para pemain muda berbakat yang ada. Hai merasa bahwa regenerasi pemain di Indonesia sangat penting. Ia yakin timnas Indonesia bisa bersaing di level internasional dengan persiapan yang matang.
Bagi Hai, memiliki keseimbangan antara pemain muda dan yang lebih berpengalaman adalah kunci untuk sukses. Not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and find. Kelvin Verdong mengungkapkan bahwa ia tidak butuh waktu lama untuk memutuskan ketika mendapatkan tawaran untuk membela timnas Indonesia. Ketika tawaran itu datang, ia langsung memberikan jawaban positif tanpa ragu. Pemain berusia 27 tahun ini merasa bahwa keputusan tersebut adalah langkah yang tepat pada saat itu. Verdong menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang sepak bolanya sedang berkembang pesat. Hal ini membuatnya semakin tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan emas untuk berkarir di negara dengan potensi besar di dunia sepak bola. Selain itu, keberadaan Tom Hai juga menjadi faktor yang semakin meyakinkan Verdong. Keberadaan Hai dan pemain-pemain lain di timnas Indonesia membuat Verdong merasa semakin yakin dengan pilihannya. Ia mengakui bahwa semua itu mempermudah keputusannya untuk memilih Indonesia. Indonesia menurutnya memiliki sejarah panjang dalam sepak bola. Hal ini juga menjadi salah satu alasan kuat bagi Verdong untuk membela timnas Indonesia. Kelvin Verdong juga merasa bangga bisa mewakili Indonesia, terutama karena ia memiliki darah keturunan Aceh. Ia merasa bahwa membela tanah leluhur adalah hal yang sangat penting. Keterikatan emosional ini semakin membuatnya merasa bahwa keputusan untuk membela Indonesia adalah pilihan yang tepat. Dengan semua pertimbangan itu, Verdong merasa bahwa keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia adalah pilihan yang sangat mudah. Timnas Indonesia tidak menurunkan materi terbaiknya dalam Piala AFF 2024, karena mayoritas pemain yang tampil di luar negeri tidak ikut serta. Pelatih Sintayong hanya menurunkan pemain di bawah usia 22 tahun. Meski demikian, media Vietnam Thanh Nien tetap menganggap Indonesia sebagai salah satu tim yang patut diwaspadai di turnamen ini. Media Vietnam menyoroti beberapa nama pemain timnas Indonesia yang dianggap berbahaya bagi mereka. Nama pertama yang disorot adalah Pratama Arhan, yang dikenal dengan lemparan ke dalam jarak jauh. Publik Vietnam tentu masih ingat bagaimana Arhan menjadi kunci kemenangan Indonesia atas Vietnam di SEA Games 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Arhan berperan dalam 3 gol Indonesia dengan lemparan ke dalam andalannya yang menjadi ancaman serius bagi Vietnam. Selanjutnya, media Vietnam juga menyebut Asnawi Mangkualam sebagai sosok yang menimbulkan kesedihan bagi mereka. Asnawi mencetak gol tunggal kemenangan Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023. Nama lainnya yang diwaspadai adalah Rafael Struijk. Struijk menjadi aktor di balik penalti yang menghasilkan gol tunggal Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023. Dua pemain terakhir yang menjadi sorotan adalah Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand. Ferrari menjadi pencetak gol kedua dalam kemenangan atas Vietnam di semifinal SEA Games 2023. Thanh Nien mewaspadai potensi ledakan Marcelino setelah pemain Oxford United tersebut mencetak gol kemenangan Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino memborong semua gol untuk Indonesia dalam kemenangan tersebut. Timnas Indonesia masih dianggap sebagai ancaman besar bagi Vietnam di Piala AFF 2024. Meski tanpa banyak pemain naturalisasi, Indonesia memiliki pemain-pemain muda yang sangat berpotensi. Tom Hai menjelaskan bahwa kondisi timnas Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Dulu skuad Garuda cukup puas jika bisa mengimbangi permainan lawan saat berada di kancah Asia. Perlahan Sintayong menemukan formula terbaiknya, dan kini Indonesia menjadi salah satu tim yang patut diwaspadai. Hai melanjutkan bahwa salah satu perubahan terbesar yang terlihat adalah aspek mentalitas skuad Garuda. Kini meskipun harus menghadapi lawan-lawan kuat, para pemain Indonesia tidak gentar dan tetap optimis untuk meraih kemenangan. Menurutnya, kepercayaan diri yang tinggi menjadi kunci penting dalam perubahan ini. Para pemain timnas Indonesia merasa lebih percaya diri setiap kali melangkah ke lapangan, yang tentunya menjadi lompatan besar yang harus terus dipertahankan oleh seluruh pemain. Supporter juga memainkan peran penting dalam menciptakan atmosfer yang mendukung. Mereka percaya penuh bahwa semua pemain akan memberikan segalanya di lapangan.
Hai menyebut bahwa perubahan besar ini ada dalam mentalitas para pemain yang kini memiliki keyakinan yang kuat. Kepercayaan diri yang tinggi menjadi modal penting bagi timnas Indonesia dalam setiap pertandingan yang mereka jalani. Kelvin Verdong merasakan hal yang sama. Dia percaya bahwa performa skuad Garuda harus terus dipertahankan. Keyakinan ini sangat berharga, apalagi dalam turnamen dan pertandingan yang menantang. Verdong menilai bahwa menjaga mentalitas ini akan menjadi modal penting bagi Indonesia. Semua pemain harus terus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, dan mentalitas ini menjadi faktor kunci dalam perjalanan mereka.